Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dulen Aldisa. Ini saya akan membahas tentang solusi menurunkan berat badan dengan makanan yang enak. Jadi, nggak semuanya kalau kita lagi diet tuh nggak bisa makanan enak ya. Jadi kita masih bisa makan enak sesuai dengan kesukaan kita. Makanan kesukaan kita sama minuman. Makanan sudah menjadi kewajiban dalam kehidupan sehari-hari. Siapa sih yang nggak suka makan ya kan? Banyak orang yang suka makan, nggak ya walaupun beda-beda sih, ada yang suka makan, ada yang nggak suka makan banyak-banyak, tapi ya pasti itu udah jadi kewajiban sehari-hari. Jadwal makan pada umumnya tuh di sini ada sehari 3 kali ya, dari pertama sarapan jam 7 sampai jam 9, terus makan siang dari jam 12 sampai jam 1, terakhir makan malam dari jam 6 sampai jam 7. Tapi nggak semuanya orang tuh makan sesuai dengan jam pada umumnya. Jadi kayak ada yang biasanya nggak bangun pagi akhirnya makan dari siang jam 12 sampai jam 1, terus lanjut sore dia makan dari misalkan jam 4-an lah atau jam 3 mungkin, terus baru makan malamnya juga nggak mungkin jam segini sih, paling ada yang jam 9 jam 10 gitu. Cuman kita harus tahu nih, banyak yang berpikir tuh kalau makan malam tuh bisa bikin gendut ya. Sebenarnya enggak juga sih. Kasakan kita atur pola makan kita nih dari pagi sampai malam ini nih. Kalau misalkan kalian mau makan malam tuh berarti usahain pagi nggak usah makan. Jadi kayak misalkan langsung ke makan siang, makan pertama, terus kedua sore atau nggak jam 6 nih makan malam lagi jam 10 atau jam 9. Kan biasanya kan yang begadang tuh suka lapar. Menginginkan tubuh ideal. Siapa sih yang nggak menginginkan tubuh ideal ya kan? Memiliki tubuh ideal tuh udah jadi impian banyak orang. Penting banget. Jadi yang buat kamu yang ingin tubuh ideal dan bugar menjalani pola makan untuk diet sehat, tentu saja tidak mudah untuk melakukannya. Mungkin ada yang biasa makan banyak ya kan, udah nyaman sama makanan, sama minuman yang enak-enak. Nah, buat kalian nih sekarang yang mau menurunkan berat badan, mulai sekarang harus mengubah pola makan ya. Yang biasanya makan nggak teratur, kayak nggak ada jam-jamnya, sekarang kayaknya harus udah dijamin biar mempunyai tubuh ideal. Nah, gimana caranya diet? Kita tuh kalau misalkan mau diet, kuncinya harus memahami asupan kalori yang dibutuhin seharinya sesuai berat badan kita. Kayak saya dulu berat saya 83, terus kalori yang dibutuhin itu tuh buat menurunkan berat badan tuh 1500 kalori per hari. Terus saya turunin lagi. Jadi saya pakai aplikasi. Jadi dari aplikasinya tuh disaraninnya 1500, tapi sama saya turunin lagi. Jadi kayak misalkan 600 seharinya. Jadi kayak cuma bisa makan sehari sekali atau minum manis sehari sekali gitu. Itu biar lebih cepat aja sih, cuman itu nggak bisa dicontoh ya, jangan dicontoh. Cuman kita pakai aturan sesuai aplikasi aja. Kalau misalnya 1500 kalori yang dibutuhkan per harinya, ya udah pakai itu lagi, jangan diturunin lagi. Nah, diet itu ada 3: diet kalori defisit, diet kalori maintenance, sama diet kalori surplus. Diet kalori defisit itu tuh mengonsumsi makanan di bawah kalori yang dibutuhkan. Jadi kayak misalkan kalori yang dibutuhkan tuh 1500 per hari. Nah, kalian tuh biar bisa menurunkan berat badan, ya kalian harus makan di bawah 1500 kalori. Kayak misalkan 500-nya kalian buang. Jadi cuma 1000 kalori per hari gitu. Karena kayak tadi saya juga tuh yang saya kurangin jadi 600 kalori. Itu diet kalori defisit buat menurunkan berat badan. Nah, kalau diet kalori maintenance itu mengonsumsi pas dari kalori yang dibutuhkan. Mengonsumsi pas dari kalori yang dibutuhkan. Nah, itu tuh buat menjaga berat badan biar nggak turun, biar nggak naik, jadi kayak stabil. Saya tuh pakai 3 diet ini nih: diet kalori defisit, diet kalori maintenance, sama diet kalori surplus. Nah, diet kalori surplus mengonsumsi diet lebih banyak dari kalori yang dibutuhkan. Itu buat orang-orang yang pengen besar badannya, kayak misalkan orang kurus kan biasanya kan banyak kan pengen gendut ya, pengen punya badan gede, jadi kayak ini. Nah, itu tapi emang susah kalau diet kalori surplus tuh. Kalau emang udah bawaannya kurus tuh harus
udah ini harus apa lama prosesnya buat gedein badan tuh. Kalau saya tuh pakai tiga diet ini. Jadi dulu saya 83, terus saya pakai diet kalori defisit sampai target saya 60 kilo. Terus saya pakai diet kalori defisit sampai 66. Di 66 itu saya udah mulai ini, saya nggak olahraga juga gitu ya. Terus diet pas di 66 itu saya udah mikir kayak ini kayak kurus banget gitu ya, kayak penyakitan. Akhirnya saya pakai diet kalori surplus. Jadi kayak saya naikin berat badan, tapi itu saya nggak pakai lama sih kalau diet kalori surplus tuh. Saya nggak pakai lama. Jadi saya naikin lagi berat badan sambil olahraga, sambil nge-gym. Terus kemudian saya nggak pakai lama diet kalori surplus, akhirnya saya diet kalori maintenance yang mengonsumsi pas dari kalori yang dibutuhkan itu buat ngejaga berat badan ya. Jadi berat badan saya naik lagi 70, akhirnya sampai sekarang saya pakai diet kalori maintenance yang mengonsumsi pas dari kalori yang dibutuhkan biar berat badannya nggak naik lagi, biar nggak turun lagi. Nah, kita bisa lihat nih ya, kalori pada makanan dan minuman beberapa yang ramai di kalangan sekarang. Di sini kita bisa lihat nih, KFC ayam KFC itu satu porsinya tuh 520 kalori. Tapi ini baru gambarannya ya, belum pasnya, belum tepatnya lah, tapi kurang lebih. Ini satu porsinya tuh 520 kalori. Kayak nasi juga tuh sebenarnya nasinya tuh ada nasi itu sebenarnya 300 kalori, nasi doang ya. Kayak 100 gram atau berapa gitu lupa saya. Terus sama ayamnya tuh beda lagi. Nah, kalau ini nih dipaketin total 520. Nah, kalau ramen itu 436 kalori per porsi. Nah, terus kan ini nih banyak nih, kan ada kentang, ada nugget nih. Biasanya anak-anak kan pada suka nongkrong. Di kentang itu tuh ada 295 kalori. Biasanya ini kan makanan yang wajib kalau lagi nongkrong kan di tempat kopi atau lagi di restoran gitu. Nah, sama kopi susu nih. Kopi susu kan sama tuh jadi favorit banyak orang. Minuman favorit kayak orang. 225 kalori kopi susu. Kayak matcha juga tuh kayak 300 atau 200-an kayaknya deh. Ini saya ngitungnya kopi susu. Terus sama alkohol. Alkohol tuh 294 kalori. Nah, alkohol tuh lebih parah, dia tuh bisa ngebuat kita jadi lapar. Jadi kayak kalau tuh alkohol tuh ada kandungan apanya gitu, saya lupa. Jadi bisa membuat kita tuh ngerasa kayak aduh jadi lapar nih, ini gitu gitulah. Terus kalau saya waktu diet itu saya udah bener-bener kurangin. Saya sebenarnya nggak pakai diet ini sih, nggak pakai cara diet yang masih makan enak gitu. Cuman saya nggak bisa ngasih tahu, cuman takutnya ntar teman-teman ngikutin terus tubuhnya nggak kuat, akhirnya sakit kan. Jangan deh, akhirnya saya buatin materi ini. Saya nggak minum manis selama setahun waktu diet. Saya diet tuh setahun setengah lah. Setahun setengah tuh dari 83 turun jadi 66. Saya nggak minum manis, saya itu setiap minum air putih sama es teh tawar, bukan es teh tawar, ini teh tawar anget. Kalau ke tempat kopi juga saya nggak pesen kopi susu ya, soalnya saya pesannya kan americano. Kalau americano itu tuh bener-bener kalorinya tuh cuman dikit banget, kayak nggak puluhan juga sih kayaknya deh. Itu americano tuh udah aman, asalkan jangan manis. Itu saya jauhin, sampai sekarang sih saya udah jarang minum manis. Tapi kalau sekarang kan karena saya mempertahankan berat badan, jadi ya masih boleh nyicip-nyicip minuman manis. Cuman karena diet kemarin saya jadi nggak suka minum minuman manis. Nah, bagaimana caranya kita bisa tetap nikmatin makanan dan minuman pas saat lagi diet? Jadi yang pertama itu tipsnya tuh mengurangin porsi, teman-teman. Nah, jadi kayak dengan kita diet tuh kita harus bisa mengurangi porsi makanan dan minuman yang manis-manis. Jadi kayak biasanya kan kayaknya nih pasti teman-teman nih setiap harinya tuh pasti ada aja masukan makanan enak, makanan milan dan minuman manis gitu-gitu kan pasti ada tuh setiap harinya. Nah, sekarang tuh mulai dikurangin. Jadi setiap harinya tuh kita nggak boleh minum dan makanan kalorinya besar secara berbarengan. Kalau saya gitu. Jadi kayak misalkan hari ini saya pikir mau minum manis, misalkan mau ngopi susu atau makan enak nih. Jadi kayak saya pikirin dulu. Oh, jadi hari ini misalkan saya makan enak. Ya udah, saya minumnya air putih atau tawar hangat gitu. Jadi cuma satu-satu doang, tapi boleh berbarengan. Cuman ya dikali aja. Yang kedua, istirahat, makan dan minum. Jadi kan teman-teman tuh biasanya kan setiap hari tuh pasti ada aja kan yang masuk minuman manis, makanan enak. Nah, ini sekarang disirahatin. Kayak dalam seminggu tuh kita harus bisa membatasi untuk mengonsumsi makanan dan minuman yang kalorinya besar. Kayak contohnya 1 minggu 3 kali. Jadi kayak 3 kali tuh teman-teman bebas mau makan enak atau minum secara berbarengan, itu nggak apa-apa. Tapi sisanya
kita pakai yang pertama tadi tuh, yang pilih sehari itu kita mau makan atau minum manis yang enak gitu. Kalau misalnya kita minum manis, ya udah kita makanan yang sehat kayak salad atau apa gitu. Nah kalau misalkan kita mau milih makan, berarti kita boleh kita minum harus air putih gitu. Yang kedua tadi tuh seminggu 3 kali makan dan minuman enak secara barengan boleh. Tapi saya harus istirahat. Yang terakhir tuh yang paling penting OCD. Saya tuh diet sebenarnya tuh terinspirasi dari OCD dietnya Deddy Corbuzier, Obsessive Corbuzier Diet. Terus diet ini juga bagus banget buat pemula biar nggak kaget kan, kayak biasanya makan enak tiba-tiba jadi nggak bisa gitu kan, kayak kaget pasti, jadi yang ada dietnya malah nggak bertahan lama, cuma seminggu biasanya tuh kan kayak gitu. Nah ini kita pakai diet OCD, biasanya dijamin jam makannya tuh kayak misalkan 11 jam 12 jam, 12 jam itu pertama kali diet. Jadi jam makan tuh kita cuma 12 jam waktu kita makan, kayak misalkan dari jam 12 sampai jam 8 itu, jam 8 malam. Terus sisanya di bawah jam 12 nggak boleh makan, di bawah jam 8 di atas jam 8 nggak boleh makan gitu, sama minum ya. Jadi kita bebas mau siapapun selama 12 jam, sisanya udah nggak boleh. Nah itu tuh jangan dipakai lama-lama juga. Kalau misalnya dipakai lama-lama selama 12 eh, yang makan jam makan 12 jam itu ya ada berat badannya nggak turun-turun ya, soalnya jam makannya masih banyak banget itu 12 jam. Jadi itu pertahanin seminggu biar nggak kaget. Akhirnya kita kurangin lagi, nanti kalau udah seminggu kita kurangin lagi jam makannya jadi 8 jam. 8 jam makannya tuh. Jadi misalkan kayak dari jam 1 siang kita mulai makan tuh jam 1 siang, mau sarapan mau apapun, jadi kita nggak ada tuh. Jadi dari pagi sampai sebelum jam 1 tuh kita harus makan, yang nggak boleh makan sama minum air putih aja sama teh anget gitu. Ya nggak boleh manis-manis lah. Tapi setelah jam 1 sampai jam 8 malam itu kita baru boleh makan enak. Nah selewat jam 8 kita udah puasa lagi gitu. Nah itu juga pakai 2 minggu, selama 2 minggu tahanin, rutinin, baru kita turunin lagi 4 jam. Itu 4 jam cuma dari jam 1 sampai jam 4. Tapi terserah teman-teman mau mulai dari jam berapa, dari pagi misalkan dari jam 8 sampai jam 11 gitu. Boleh. Tapi kan kalau pagi kan pasti kan lapar lagi kan nanti siangnya tuh. Makanya saya mulai itu biasanya dari sore, kalau saya tuh dari jam 3 sampai malam. 4 jam tuh pokoknya. Nah itu tuh terakhir tuh 4 jam. 4 jam jam makan teman-teman. Itu sih. Tapi kalau saya biasanya, kalau saya nggak pakai ini. Kalau saya tuh setelah saya coba pakai jam makan tuh turun berat badan, tapi malah lumayan lama ya, karena itu kan kita masih menikmatin duit diet itu ya, masih menikmatin makanan enak. Jadi saya cuma makan sehari sekali gitu. Nah, apa perlu kita berolahraga ketika diet? Kalau saran saya perlu karena buat membantu mempercepat penurunan berat badan kita. Kalau olahraga yang saya pakai waktu diet itu sampai sekarang nge-gym. Jadi waktu saya turun 66 kilo itu tuh kan saya kurus banget, sampai orang tua teman saya tuh kayak bilang, habis sakit ya, lo habis sakit ya gitu, kayak saya disangka habis sakit kan, kurus banget. Akhirnya ya udahlah saya nge-gym, karena nge-gym juga kan jadi buat badan kita berisi. Jadi yang tadinya kita berisi gara-gara lemak, ya sekarang berisi gara-gara otot gitu. Jadi diganti lemaknya sama otot. Itu nge-gym tuh lebih bagus sebenarnya menurut saya. Soalnya olahraga yang udah saya cobain terus kerasa hasilnya ya gym sama lari. Tapi kalau lari itu saya nggak serutin itu sih. Kalau lari juga lebih bagus, dia membakar kalori lebih cepat. Itu. Tapi usahain teman-teman tuh kalau misalnya lagi diet, jangan pernah habis olahraga makan. Itu percuma, kayak teman-teman olahraga kan membakar kalori. Terus habis selesai olahraga tiba-tiba teman-teman makan bakso gitu kan, kayak aduh percuma dong tadi olahraga kalau misalnya diisi kalori lagi gitu. Jadi kalau saya biasanya tuh
sebelum olahraga saya usahain makan. Jadi pas saya olahraga kebakar tuh makanan yang tadi. Jadi ya udahlah, selesai olahraga udah nggak usah makan, nggak usah minum manis gitu. Jadi pokoknya usahain habis olahraga tuh udah langsung puasa gitu. Itu lebih bagus sih sebenarnya teman-teman. Kalau misalnya teman-teman mau diet. Tapi kalau misalnya teman-teman ada olahraga yang lain juga bisa sebenarnya. Cuman ini saya tunjukin tuh olahraga yang sudah saya rasakan, yang udah kerasa hasilnya gitu di saya sendiri gitu. Jadi intinya sekarang kita tuh harus ini apa yang tadi saya bilang, mengurangi porsi makan. Kayak misalnya kita sehari milih mau makan apa, minum enak gitu, mau makan atau minum enak seharinya tuh. Nah yang kedua, kita puasa minum dan makan kayak tiga kali itu 3 hari itu kita bebas makan dan minum. Nah sisanya tuh kita pilih harus makan enak apa minum enak gitu. Yang terakhir OCD. Nah OCD itu teman-teman bisa baca-baca aja di Google ya. Ada penjelasannya kayak buat pemula tuh berapa jamnya gitu ya. Udah sih kayaknya itu aja teman-teman. Siapa tahu ada yang mau bertanya, kita lanjut ke sesi tanya jawab aja. Ada yang mau sharing-sharing mungkin atau gimana? Ayo, ada yang mau bertanya? Tubuh kakak itu termasuk ideal atau tidak? Kalau misalkan kita mau tahu gimana tubuh kita ideal atau enggak tuh, kita ukur dari berat badan sama tinggi badan. Jadi teman-teman bisa cek aja ya di Google, teman-teman searching kayak berat tubuh ideal tinggi segini dan berat segini ya gitu. Enggak, dari tinggi teman-teman. Jadi kayak teman-teman cari aja tinggi badan teman-teman, misalkan kayak saya 168. 168 tuh saya pernah nyari ideal gendutnya tuh 70, ideal besarnya tuh 70, tapi ideal kurusnya 60. Makanya saya tuh pengen turunin 60. Cuman pas ke 60 tuh kayak pas udah 66 aja tuh kayak udah kurus banget. Jadi udah saya naikin lagi. Jadi sekarang 70 mentoknya gitu. Teman-teman bisa cari aja di Google, ada kayak misalkan tinggi berapa, ideal beratnya berapa gitu. Nah, lagi ya semoga berhasil. Terus niat sih ini deh, nggak bisa. Dulu tuh saya tuh nge-gym, cuman saya tuh nge-gym tapi nggak ada niat. Bukan nggak ada niat sih, kayak niatnya tuh setengah-setengah, terus tiba-tiba kayak cuma sehari nge-gym sehari. Jadi kayak benar-benar harus diniatin dulu baru bisa gitu. Teman sih, teman. Kalau bisa pasangan, Givari gitu. Sama pasangan tuh teman. Nge-gym tuh sebenarnya nggak usah lama-lama. Nge-gym tuh cuma sejam 2 jam aja udah bisa sebenarnya. Saya juga biasanya kalau nge-gym kan cuma 1 jam 2 jam gitu. Tapi banyak orang kalau misalnya nge-gym tuh kan pasti minggu pertama, hari pertama aja tuh besoknya pasti udah sakit-sakit dan dia udah kapok kan biasanya. Nah itu ya kan yang bikin jadi nggak lanjut. Sebenarnya jangan, harusnya dilanjutin lagi aja gitu, biar nggak sakit-sakit lagi. Intinya sih harus dari niat sih ya biar bisa ngelakuin itu semua. Jadi kayak kalau misalkan niatnya cuma baru dari otak doang, kayak gue pengen diet, gue pengen diet, gue pengen diet, gue pengen nge-gym, gue pengen lari gitu. Tapi kalau misalkan hatinya tuh kayak masih setengah-setengah ya susah juga gitu.
Betul, teman-teman. Jadi teman-teman searching aja ya, diet OCD dari Corbuzier. Tuh teman-teman bisa baca-baca kayak mau gimana, mau tahu tentang dietnya bisa dibaca-baca aja dulu. Yang penting saya udah kasih tahu ya cara mengurangi berat badan ini. Yang tadi saya bilang itu yang ada 3 itu, mengurangi porsi, istirahat makan dan minum, sama OCD tuh. Terus jam makannya juga kalau bisa jangan berantakan, harus teratur kayak yang tadi saya bilang. Terus sama ini tadi tuh teman-teman tuh harus bisa ngitung kalori. Yang tadi saya udah tunjukin beberapa gambar kan, kayak ayam KFC, ramen, kentang, kopi susu gitu kan. Jadi saya udah tunjukin. Nah teman-teman kalau misalkan nggak tahu ngitungnya gimana, bisa cek aja di aplikasi, ada aplikasinya namanya MyFitness. Jadi di situ tuh teman-teman masukin tinggi badan, berat badan, terus kayak teman-teman mau turun ke berapa kilo gitu. Nanti sama dia disaranin kayak kalori yang dibutuhin tuh segini seharinya gitu, biar bisa turun ke berat badan yang teman-teman mau. Terus nanti di situ tuh ada catatan gitu juga, ada catatan nama apa? Catatan makanan, kayak misalnya teman-teman makan nasi sama kentang sama nugget. Terus ini teman-teman hitung tuh, nanti di situ ada tuh teman-teman masukin nasi, nanti di situ kebaca berapa kalori. Terus kayak nugget, teman-teman cari misalnya nugget apa, berapa kalori. Nah teman-teman catat aja, ntar per harinya tuh ada jumlahnya gitu. Kalau misalnya teman-teman mau tahu aplikasinya, saya tulisin ya, bisa ya tulis ya. Nah, kalau dibantu suplemen kayak gitu sebetulnya berpengaruh nggak sih kak? Suplemen buat ngurus gitu, buat diet. Kalau buat diet sebenarnya gimana orang. Cuman saya sebelum mulai diet waktu 83 saya pernah beli obat diet dari punya Rachel V-nya, itu siapa ya, Slim Beauty kalau salah, Slim Beauty. Itu nggak ngaruh sama sekali sih, kayak ya mungkin beda ya. Saya nggak ngejaga pola makan juga, jadi percuma juga minum obat diet kalau misalnya makan masih banyak kan, kayak nggak ngaruh. Jadi di saya nggak ngaruh, akhirnya ya udahlah pakai diet. Saya yang parah, cuman turun cepet alhamdulillah. Itu ya teman-teman aplikasinya tuh MyFitness. Iya yeah, begitunya enggak ya. Semoga sukses dietnya. Semoga sukses dietnya. Semoga sukses dietnya. Semoga sukses dietnya. Semoga 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 sukses dietnya. Semoga sukses dietnya. Semoga sukses dietnya. Semoga semoga sukses dietnya.